Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah sering mendengar tentang denah. Apa itu denah? Denah merupakan peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail suatu lokasi atau suatu ruangan di dalam gedung atau bangunan. Denah biasanya tampak atas dari sebuah bangunan. Lalu apa aja fungsi denah? Yang pertama, sebagai fungsi ruang. Denah berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Dengan denah kita dapat dengan mudah mengetahui letak suatu ruangan yang terdapat dalam gedung tersebut. Dengan bantuan denah kita dapat mengetahui ada berapa jumlah ruangan yang ada dalam gedung tersebut. Kemudian fungsi denah yang lain yaitu sebagai sirkulasi ruang atau arus keluar masuk pada sebuah ruangan. Tentu dengan denah memudahkan kita untuk mobilitas di dalam sebuah gedung ataupun bangunan, dan memudahkan kita mengetahui jalan yang paling cepat untuk menuju sebuah ruangan di dalam bangunan tertentu. Ketiga, fungsi denah yaitu sebagai dimensi ruang. Dengan adanya denah memudahkan kita untuk mengetahui dimensi ukuran setiap ruangan yang ada di suatu gedung. Tentu jika kita ingin mengetahui berapa ukuran setiap ruangan yang ada dalam suatu gedung, maka kita lihat denah. Di denahnya insya Allah itu ada tertulis ukuran setiap ruangan. Ruangan A ukurannya berapa kali berapa. Ini salah satu dari fungsi denah. Kemudian fungsi denah yang lain itu sebagai letak pintu atau ventilasi. Denah dapat memudahkan kita untuk mengetahui letak pintu dan ventilasi lainnya. Ini bermanfaat saat terjadi bencana kebakaran di dalam sebuah gedung. Dengan adanya denah, kita dapat dengan mudah mencari letak pintu dan ventilasi terdekat untuk menyelamatkan diri. Ini beberapa fungsi dari denah. Yang terakhir, fungsi dari denah yaitu sebagai isi ruang. Dengan adanya denah, kita dapat mengetahui setiap isi ruangan yang terdapat dalam sebuah gedung. Di denah biasanya dijelaskan ruangan tersebut isinya apa aja. Apakah ruangan itu tempat kerja, atau ruangan itu tempat tidur, atau ruangan itu tempat keluarga, misalkan dalam suatu denah rumah. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat denah? Langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat denah. Yang pertama, memilih model gedung atau model bangunan. Apakah yang akan kita buat denahnya itu gedungnya atau rumahnya itu lantainya 1 atau 2 atau lebih. Kemudian kita menentukan banyaknya ruangan yang diperlukan. Setelah kita menentukan berapa lantai denah yang akan kita buat, kita tentukan ruangan, berapa jumlah ruangan yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, menentukan kebutuhan ukuran dari setiap ruangan. Kita tentukan untuk misalnya denah rumah, kamar tidur berapa kali berapa, ruang keluarga berapa kali berapa, dapur berapa kali berapa meter, kamar mandi dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur penempatan atau zonasi ruangan. Nah, ini penting. Kita mengatur penempatan atau zonasi ruangan. Biasanya di rumah itu tempat tidur berdekatan dengan misalnya dengan toilet atau kamar mandi, maka jangan terlalu jauh posisi tempat tidur dengan toilet atau kamar mandi. Bisa, atau ruang keluarga bisa biasanya berdekatan dengan ruang bersantai atau ruang TV atau ruang yang lainnya, atau ruang tamu. Tentu ruang tamu harus berdekatan dengan pintu keluar masuk rumah. Nah, ini penting untuk dalam membuat denah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.